FGB men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Eh, Selamat pagi semua. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat berkumpul di acara terakhir breakfast meeting Tomang Chapter. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan sepanjang tahun. Kau baik, sangat baik dan luar biasa baik. Kami tetap butuh Tuhan dalam setiap detik perjalanan kehidupan kami, ke depan juga Tuhan. Terima kasih, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah apa yang hamba sampaikan berguna bagi yang menyampaikan maupun yang mendengar. Berbicaralah, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Thank you. Terima kasih tadi beberapa advice yang diberikan oleh Pak Ardian. Sebetulnya saya nggak usah banyak bicara lagi ya. Poin-poinnya semua mengena semua. Dan juga terima kasih ke Dr. Heri yang sudah mengundang. Firman Tuhan bilang yang terdahulu menjadi yang terbelakang menjadi terdahulu. Oke, saya mau sharing tentang bagaimana kita menajamkan kembali dan memfokuskan kembali pelayanan kita. Saya agak berbeda apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini dengan apa yang saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Tahun ini sibuk sekali ya bagi saya. Saya pikir setelah nggak jadi MVP untuk wilayah, jadi MVP departemen itu lebih rileks. Tapi ternyata nambah kerjaan yang luar biasa, tapi belum sehebat Pak Ardian sih tadi. Tahun ini saya ke 9 negara, 6 di Eropa bersama dengan Pak John, Pak Freddy, dengan Pak Adam Teja. 2 negara Asia, yaitu di Jepang dan di Malaysia, Kuching, dan 1 lagi di Australia, Sydney dan Melbourne. Buah daripada perjalanan ini salah satunya adalah bertemu dengan Pak Daud. Pak Daud silakan berdiri. Ini adalah Shibuya Chapter. Jadi kalau nanti ke Jepang minta teleponnya Pak Daud aja. Dia seorang guru yang mempersiapkan orang-orang yang bekerja di Jepang. Jadi dari mengajar bahasa Jepang. Tahun ini juga melayani di 6 konvensi, dari Susimata, Jateng, Jogja, Kalbar, Jatim, dan terakhir di ANZ. Juga sibuk sekali ya, ada pertemuan dengan aras-aras nasional, JDN, lalu ada camp-camp, prayer camp, ada 2, 3 ya, 5 teaching TNT camp, dan berbagai di chapter-chapter yang udah nggak kehitung ya. Nah habis dari sini saya juga akan melayani di Wonosobo ya, karena ya di Wonosobo sekalian memberkati kami. Saya sebagai preskom dari PT Spindo Tbk, salah satu perusahaan yang terbesar di Bursa Efek, khususnya di steel pipe. Kita ada bentuk CSR seperti Pak Ardian juga gitu ya. Kita membangun pipa-pipa irigasi dan kita akan dedikasikan untuk warga Wonosobo. Jadi saya akan bertemu dengan Pak Bupati, jadi mewakili Spindo sebagai preskom, karena sekalian di Wonosobo saya kontak RVP sana. Dan malam ini ada chapter gabungan, termasuk katanya selebrasi
Christmas lah gitu ya. Ya jadi sangat-sangat sibuk jadi Pak John. Ini thank you Pak John, ini sahabat yang luar biasa ya. Pergi kita bersama-sama ke Eropa dan Eropa sekarang juga cukup ada hasilnya ya. Dan itu seperti Pak Ardian katakan, it is very costly ya. Saya udah janji sama istri saya, kalau perjalanan lebih dari 7 jam, kita usia ya, lebih baik kita pakai business class aja gitu loh. Duit juga nggak dibawa kemana-mana gitu. Kalau mati kan nggak dibawa gitu, ya. Jadi ya udah pakai business, dan it is cost so much ya, perjalanan ke Eropa juga itu. Kencing aja kan $3 tuh, 60.000 tuh kencing aja di Eropa. Kalau kencingnya 60.000. Ya, jadi tapi kelihatannya kan tegang semua ini. Saya mau nyanyikan satu lagu pujian. Lagu ini banyak berbicara dalam kehidupan kita semua, khususnya bagi para, kalau saya pergi ke daerah-daerah baru, termasuk kemarin waktu di acara year end PT Spindo, itu kan kita multi agama kan. Saya berani berkata bahwa dalam hidup ini kita butuh Tuhan. Ya. Saya bicara di depan mereka, sampai ada beberapa yang berkaca-kaca gitu, karena nggak nyangka gitu loh. Lagunya lagu Amazing Grace. Saya katakan, bayangkan kalau orang berjumpa dengan Tuhan itu pasti hidupnya berubah gitu loh. John Newton, seorang pedagang budak, bisa berubah luar biasa, mengalami perjumpaan Yesus. Hidupnya berubah dari seorang pedagang budak menjadi seorang penentang perbudakan, pedagang budak, ya, jadi seorang hamba Tuhan. Dan ada 2 kutipan yang bagus sekali. Dikatakan gini, aku bukanlah seperti apa adanya aku, tapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah seperti aku sekarang ini. Itu kutipan yang pertama. Jadi karena kasih karunia Tuhan, makanya lahirlah lagu ini. Dan kedua, di usia yang terakhir dia bilang, walaupun memori saya mulai memudar, tapi ada satu statement yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang, I am a great sinner. Aku ini pendosa ulung, but Christ is a great savior. Tapi Tuhan Yesus adalah penyelamat agung. Nah, lagu ini ditulis, kita nyanyi loh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah was blind, but now I see.
was blind, but now I see. Kalau kita udah ikut Tuhan, gak ada perubahan, berarti ada something wrong ya. Coba katakan pada kiri kanan Anda, friend, kamu pasti sudah berubah sekarang. Friend, kamu pasti berubah. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ini pantun ini bukan sebarang pantun, Pak Ardian. Thank you untuk bertemu dengan Pak John Carrot. Waktu pertama kali Pak Ardian minta saya sebagai MVP, kita kumpul bersama dengan John Carrot. John Carrot tuh tanya satu pertanyaan yang terus mengiang di saya. Dia tanya gini, what is the true ministry of FGBMFI? Apa sih sesungguhnya pelayanan FGBMFI? Kita masing-masing di situ yang berkumpul sekitar ada 8 orang ya waktu makan malam. Jawab A, jawab B, jawab C. Dia nggak nolak, dia juga nggak mengiyakan. Lalu dia jawab sendiri. The true ministry of FGBMFI is a helping hand ministry. Lalu saya ingat, the helper, the only helper is the Holy Spirit. You know? Dia menolong kita untuk mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Dia membantu kita untuk memimpin di dalam seluruh jalan kebenaran. Dan dia membantu kita untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang. That is fungsi daripada the Holy Spirit. Nah, ini menginspirasi saya bikin ayat ini, saudara. Ya. Ada udang, saya bikin pantun ini. Ada udang di balik batu. Batu besar di tengah lahan. Pelayanan FGBMFI ialah untuk membantu agar orang bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Nah, ini ada sebuah kutipan saya bikin sendiri ini, ada dengan beberapa ngambil dari beberapa perenungan, khususnya dari ayat Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada visi, rakyat itu atau manusia akan binasa. Akan putar-putar nggak tahu tujuannya. Nah, untuk mengilustrasikan ini, mungkin di rumah Anda coba lihat, pernah melihat kecoa terbalik nggak? Kecoa terbalik itu putar, nggak kemana-mana. Ya, jangan sampai FGBMFI putar nggak kemana-mana. kita bukan kecoa. Katakan pada kiri kanan, friend, kita bukan kecoa loh. Kita ini FGBMFI. Ternyata menurut penyelidikan, ini juga dari Pak John, info saya. Ternyata kalau kecoa itu terbalik, nggak dibantu untuk dibalikin, mati kecoanya. Tapi bener kayak gini. Jadi putar. Saya ingat Steve Lytle itu ID Director untuk Eropa. Dia mengatakan, kita itu harus terus berulang kali kasih visi itu dikumandangkan di setiap pertemuan. Ya, jangan sampai katanya kalau ini dikembangkan FGBMFI habis ini baterainya, FGBMFI akan mati. Dan ternyata lewat pelayanan dari Steve Lytle di Eropa, dari 12 chapter selama 5 tahun menjadi 250 chapter lebih. Rumusannya kenapa? Diulang. Setiap kali kita kasih kesaksian, diulang. Action without vision is confusion. Ya. Tindakan tanpa visi adalah kebingungan. Vision without action is illusion. Visi tanpa tindakan adalah khayalan. Vision without
action with ini ya sebetulnya. Ini ada salah. Ini mestinya vision with action is transformation. Sorry, salah ini ya. Tindakan bersama visi adalah transformasi. Yang ketiga salah ini. Soalnya baru selesai ini di revise sama saya Pak. Oke. Nah ini sedikit berbeda. Nah tindakan apa yang harusnya kita lakukan supaya chapter kita pelayanan ini bisa kuat dan kemudian fokus dan kita akan meraih jiwa luar biasa. Saya dibukakan insight baru bahwa 5C atau 5K ya. Ini action yang harus kita lakukan. Satu adalah compliance, dua itu capability, ya tadi Pak Ardian bilang talenta, nanti juga ada ternyata kita nggak janjian itu ya. Yang ketiga komitmen, dan keempat cooperation, dan kita yang kelima adalah karakter. Ya. Yang keempat adalah sehubungan dengan tahun depan itu tema yang utamanya adalah team up, ya, cooperation. Nah, kalau kita lakukan kelima ini, I do believe, ya, chapter kita akan kuat dan kita banyak akan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Compliance. Definisi compliance adalah suatu proses memastikan sebuah organisasi atau individu mematuhi semua peraturan, standar hukum yang berlaku, baik dari dalam maupun luar organisasi itu. Dalam konteks bisnis, compliance mencakup berbagai aspek seperti hukum, pemerintah, standar industri, kebijaksanaan internal perusahaan, dan dalam konteks spiritual adalah mentaati firman Tuhan seutuhnya. Itu adalah compliance. Hampir semua bisnis itu punya departemen compliance, khususnya yang di bidang jasa. Seperti perbankan dan di sekuritas itu compliance-nya ketat sekali. Ya. Semua yang TBK itu pasti punya compliance, direktur compliance. Apakah taat asas atau tidak gitu ya. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita nggak taat, berbagai tuntutan akan muncul. Tuntutan, ya, baik itu dari pelanggan maupun dari stakeholder seperti pemerintah. Itu akan menuntut, termasuk perpajakan. Tadi Pak Ardian sudah bilang, hati-hati dengan korteks dan sebagainya. Nah, apa konteks dengan kepatuhan itu? Ya, ini yang 4 poin ini penting sekali. Saya sengaja Pak John sekarang menghindarkan sedikit mungkin kata-kata. PowerPoint itu bukan power sentence, maka saya polanya berubah. Tapi setiap pembicara punya desain sendiri. Saya coba untuk sentence, poinnya apa? Poin yang berpower gitu ya. Ada juga sentence yang berpower sih. Nah, nomor satu, karena kita adalah organisasi spiritual, maka kita harus compliance, patuh kepada firman Tuhan. Yesus mengatakan, ini ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau yang nggak compliance ini nih, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, banyak sekali sekarang rumah-rumah berguguran. Rumah berbicara tentang 3 hal. Rumah berbicara rumah tangga, rumah berbicara soal perusahaan, rumah berbicara masalah ministry. Ya. Kalau ministry itu nggak dilakukan dengan cara Tuhan, pasti juga akan berguguran. Saya ingat Hudson Taylor, ya, seorang penginjil Tiongkok. Tanpa Hudson Taylor, kekristenan di Tiongkok nggak seperti ini. Kebetulan saya cukup mendalami karena
disertasi saya untuk S3 adalah Business as Mission. Ya, dia mengatakan begini, God's work done in God's way will never lack of provision of God. Jadi pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan tidak pernah akan kekurangan dari penyediaan daripada Tuhan. Itu luar biasa sekali. Makanya kita cek juga kalau bisnis kita ada problem atau hidup kita pasti ada problem, cek bidang apa yang harus kita perbaiki. Ya. Nah kita kembali lagi, ini nomor satu adalah obedience ini ya. Kita kembali ke sini lagi. Nah kita juga punya visi dan misi. Tadi Pak John udah jelaskan, jelas sekali. Visi kita adalah sebetulnya orang-orang yang saya katakan supaya gampang itu kan penglihatan demos itu kan orang yang kaku, terisolir ya, nggak punya, dingin seperti es, nggak ada kontak ya, mata juga nggak ada ya kehidupan gitu. Tapi es itu udah mencair katanya ya, tangan mereka ke atas, ada kontak dan sebagainya. Saya bikin supaya gampang aja. Orang-orang yang terisolir, 3T, terbelenggu dan tertawan. Itulah subjek objek pelayanan kita. Ya. Saya ingat 3 contoh aja yang bagaimana harusnya kita menjangkau jiwa di marketplace ini. Ketiga-tiganya teman baik saya. Yang satu Freddy Kosasi. Ya. Bagaimana seorang penjudi, karena ini saya ulang lagi karena dia sudah berkali-kali, penjudi ulung ya, tapi karena ada seorang teman yang terus undang untuk datang ke chapter, akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan lewat chapter. Itulah fungsinya chapter gitu loh. Chapter itu cuman sarana, tapi yang mengubahkan itu adalah kesaksian dan firman pada waktu ini diberikan di dalam chapter meeting. Yang kedua, Alex Kurniawan. Seorang yang hampir dia katakan semua dosa udah hampir saya lakukan kecuali membunuh. Tapi lewat teman yang terus undang, tidak lelah, diundang tolak datang lagi, diundang tolak datang lagi. Sampai akhirnya dia datang dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, touch. Dan akhirnya dia berubah dan pernah menjadi seorang regional presiden dengan chapter yang terbanyak di DKI ini. Ya. Yang ketiga, ini Andreas Adiwijaya. Lebih dari 40 hari dia di ICU. Ya. Udah hampir mati, saudara. Tapi setiap hari ada seorang Ayung Suhardi Iskandar, Wakil Direktur Doa Nasional. Every day dia mengunjungi di rumah sakit, berdoa. Dan sampai akhirnya Tuhan sembuhkan. Dan dia berkata, oleh karena dia bilang orang seperti ini, bahkan dia lebih daripada saudara kandung sendiri yang setiap hari datang. Punya kepedulian yang luar biasa. Dan dia berkata, seumur hidup saya akan tetap di wadah ini. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini, ayo teman-teman, saya sering kali ngomong dengan Pak John dan teman-teman lain, hindarkan aktivitas yang ekstravagansa lah, ya, yang show off aja gitu loh, ya. Bener, saya juga bicara dengan beberapa pemimpin, katakan, Christmas itu baik, ada togetherness, tapi itu hanya togetherness, ya. Biarkan itu jadi ranahnya gereja aja, ya. Kalau bisa full gospel, gak usah lah celebrate Christmas. Jangkau jiwa, uang yang ada itu untuk penguatan chapter-chapter. Itu jauh lebih bagus. Mohon maaf, saya tetap nggak anti dengan Christmas, tetapi akan sangat baik sekali ya kalau itu biarkan ranah gereja aja, yang FGB MFI, yuk kita pelayanan di wadah kita di marketplace.
Dan yang sangat penting juga bahwa kita tahu visinya, kita tahu misinya. Misinya ada 6, ya. Menjangkau semua manusia bagi Tuhan. Menjangkau orang-orang yang terhilang kembali kepada Tuhan. Membantu orang-orang untuk dipimpin Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. 4, melatih orang-orang melakukan amanat agung. 5, menyelenggarakan persekutuan Kristen. 6, mendorong adanya persatuan dalam tubuh Kristus. Nah pertanyaannya, apakah kita compliance enggak? Kita comply enggak? Atau kita cuman just another club, another cell group, bahaya sekali. Kita bukan Lions Club, kita bukan klub-klub yang lain. Kita adalah spiritual, ya, spiritual fellowships, ya, fellowship yang orientasi spiritual. Tentu di dalamnya ada penguatan-penguatan untuk bidang-bidang tertentu sehingga kita nanti akan kita bahas capability, ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah kita comply? Nah, yang ketiga otoritas ini penting sekali. Kenapa sih poin ini saya katakan otoritas? Karena banyak sekali ini bos-bos besar di sini, ya. Mau tunduk nggak kalau dengan chapter presidennya itu orang yang katakan nggak punya jabatan? Mau nggak tunduk? Waduh, tapi kalau di sini sih udah berubah semua ya, seperti Pak Ardian dan sebagainya. Pak Wilson pribadi di sini, ya, change karakternya berubah. Nah, dari compliance ini muncul satu kata, ya, sense of obedience. Jadi kita target itu rasa patuh gitu loh, ya. Nah, jadi sekarang coba setiap tutup ini tepuk kanan kiri Anda, friend, kamu perlu sense obedient. Kita perlu sense obedient. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena ini adalah yang terakhir, kita bisa sampai jam 12. Oke. C yang kedua adalah capability, ya. Capability adalah kemampuan atau kesanggupan yang lebih luas dari sekedar keahlian teknis, tapi mencakup pengetahuan, knowledge, keterampilan, proses dan perilaku yang memungkinkan individu atau organisasi untuk melakukan aktivitas tertentu secara efektif dan mencapai tujuan strategis. Itu capability, ya. Apa aja yang ada di capability? Tadi Pak sudah disinggung salah satunya adalah apa firmannya yang refleks tentang capability, talenta, kompetensi, ya. Teman-teman, kita ini businessman, ya, juga ada businesswoman. Kita harus kompeten di bidang kita gitu loh. Jangan sampai kita businessman tapi kita nggak kompeten dan nggak profesional gitu loh, ya. Penting sekali untuk selalu memberikan mengadjust diri kita terhadap knowledge kita. Saya di bidang capital market, saya juga terus adjust terus, saudara. Perubahan-perubahan begini luar biasa sekali perubahannya. Mesti ikutin, ya. Ada outlook ini, ya. Kemudian tetap tapi menjadi berkat. 13 Januari nanti teman-teman, ini juga salah satu bagian daripada supaya teman-teman tuh kompetensinya bisa naik. Tanggal 13 Januari di sini, saya sudah bicara dengan Dr. Heri, akan ada ada pembicara Lo Keng Hong akan bicara di sini, ya. Saya sengaja saya berikan judul apa? Spirit filled investing. Spirit filled. Karena sebetulnya dua hal yang menonjol daripada buah roh yang harusnya ada di dalam investing, yaitu apa? Kesabaran dan penguasaan diri. Nanti akan diulas oleh Lo Keng Hong. Salah satunya bunyinya begini. Big money is not from selling and buying, but in the waiting. Uang besar itu bukan dari jual dan beli,
tapi dari menunggu. Nah kalau pengen tahu lebih lanjut, tanggal 13 datang ke sini. Mungkin ada 100 orang ini di book ya. Lalu kita perlu increase our knowledge, khususnya knowledge of the word of God. Pengetahuan firman terus. Pak Ardian tadi ngomong, jangan pernah lupa itu. Setiap hari. Saya kadang-kadang kalau punya waktu ya, sediakan satu buku, saudara. Matius, Markus, saya dengerin. Itu luar biasa sekali. Ya. Jadi the mindset of Christ itu ada di kita, saudara. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam ajaran Kristus dan melangkah keluar, kamu tidak memiliki bapa maupun anak. Tetapi jikalau kamu tinggal dalam ajaran itu, tinggal ajaran Yesus, maka kamu akan memiliki bapa maupun anak. Dan Roh Kudus yang send kepada kita, yang dikirim pada kita, dia akan revive, dia akan mengingatkan semua yang Kristus ajarkan pada kita. Nah kalau Roh Kudus akan membantu mengingatkan, kalau kita nggak pernah baca firman-Nya Yesus, apa yang mau diingatkan? Apa yang mau diingatkan? Jadi 89 pasal di Injil diulang. So kita tahu the mindset of Christ, teman-teman. Terima kasih Pak Ardian setiap hari ngambil ayat-ayat terus dari firman, diulang, tapi selalu berbeda. Thank you Pak Ardian, tepuk tangan untuk Pak Ardian. Sikap attitude kita juga menentukan kita. Ini bagian daripada capability, saudara. You pinter tapi sikap lu arogan, gak akan bisa menangin orang. Impossible. Cepat tersinggung, sedikit marah, sedikit udah gak mau FGB-an. Gak disalamin oleh Pak Heri, aduh gila gue gak dianggap. Udah gak mau datang lagi ke Tomang. Orangnya kayak gini, gak pernah akan tumbuh. Kayaknya gue punya teman kayak gitu tuh. Kita ada gitu ya teman gitu. Nah, dari capability ini muncul sense of competency. Ini penting sekali. Coba tepuk-tepuk, friend, kamu perlu sense of competency. Benar, percayalah. Nah ini dia ya. Pak Adian tadi kan, hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 2 talenta menghasilkan 4 talenta. Tapi yang 1 disimpan di bawah tanah. Dan Tuhan marah sekali. Atau yang tadi Pak Ardian katakan, kalau memang kita dikasih 3, ya lakukan 3 jadi 6. Tapi kita belajar dari talenta ini. Yesus itu suka, sangat suka kepada orang yang the most productive ones. Orang yang sangat produktif. Yang 1 talenta karena dia tahu, katakan si raja ini jahat, Tuhan ini bilang jahat orang ini. Kasih yang 1 talenta itu kepada orang yang 5 talenta, bukan kepada yang 2 loh. Jadi kita harus jadi orang yang paling produktif. Dan ada berita gembira nih Pak Ardian, teman-teman, termasuk saya, Pak Willy, Pak Heriadi. New England Journal of Medicine mengatakan, the most productive ages itu umur berapa? 60 sampai 70 tahun. Benar, 60 sampai 70 tahun. Nah, tunggu dulu. Yang kedua, the second most productive. Usia 70 sampai 80. Serius, nanti baca. Dan yang ketiga adalah 50 60.
90 itu kebahagiaan tersendiri itu. Oke, jadi talenta, oke, kita juga mesti cepat waktu ya. Orang yang produktif ya, mengefektifkan semua talenta yang dia punya, itu akan mendapat 3P dari Tuhan. Catat baik-baik, akan mendapat 3P. P yang pertama adalah pujian dari Tuhan. Dipuji manusia, kadang-kadang manusia ada udang di balik mentega. Jangan terlalu percaya kalau ada pujian dari manusia. Tapi kalau dipuji Tuhan, pasti benar. Karena Tuhan gak pernah bisa di-bribe. Ya kan? Yang kedua, P yang kedua, promosi. Kamu telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Makanya orang yang benar itu selalu dikasih abruk-abruk. Ini sampai gak bisa apa-apa. Tapi ya mumpung kita sehat ya Pak Ardian ya, betul nggak? Ya. Nah yang ketiga, P yang pertama pujian, yang kedua adalah promosi, yang ketiga pesta party. Mari ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Orang yang produktif sekali di dalam kerajaan Tuhan akan bersama dengan Raja dengan segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita harus punya 4 sehat. 4 sehat. Sehat yang pertama, sehat secara spiritual. Ini number 1. Bagaimana caranya? Yang tadi, 2 Yohanes 1 ayat 9. Tinggal di dalam ajaran Kristus, maka kamu akan memiliki Bapa dan Anak. Kita akan sehat sekali. The rest semua, karena Kristus itu dia ajaran center, ya kan? Yang lain itu para rasul ikutin dia. Sehat yang kedua adalah sehat fisik. Harus sehat fisik. Orang yang sakit bisa melayani juga, bisa, tapi terbatas. Saya dan Pak Ardian dan teman-teman Pak John, Pak Fred, kita bisa ke 6 negara Eropa, mungkin lebih daripada itu karena Januari juga udah harus ke Hong Kong lagi. Kalau nggak sehat gimana? Pakai roda bisa melayani, bisa, terbatas. Kemarin ini juga satu anugerah besar. Sebelum acara year end yang 3 hari, saya itu bersama istri break. Ya. Ini sehat yang ketiga itu adalah sehat di dalam keluarga. Sehat di dalam keluarga. Ya. Kita perlu suami istri itu pergi berdua. Quality time. Ya. Saya pergi ke pelataran Bromo, tapi Tuhan tuh tunjukkan di setiap momen kalau ada kita bisa melayani orang, kita layani. Ada seorang supir yang membawa kita dari hotel pelataran Bromo itu ke lihat kawah, ya. Cuma saya nggak mau lihat sunrise karena terlalu pagi, ngapain? Jadi berlawanan, jam 5 kita baru naik ke atas. Nah satu ketika kita naik ke puncak yang paling tinggi, kita bisa ngelihat kawah di atas, ternyata si bapak ini, dia kawan dari saudara kita muslim, ternyata dia punya masalah di lutut. Saya kan foto-foto dan ambil video juga, video untuk di sharing tentang video rohani, 2 menit durasinya. Itu kan bicara dalam nama Yesus, ya. Selalu kita mesti ngelihat helikopter view, kalau dari atas itu Tuhan melihat dari atas, intinya gitu loh. Apapun yang kita lakukan Tuhan pasti akan melihat gitu ya. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, waktu mau pulang, karena naiknya tinggi sekali, dia bilang, Pak, saya susah sekali jalan. Saya langsung tawarkan, boleh Pak, saya berdoa untuk Bapak. Boleh. Saya doakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, otot-otot, syaraf-syaraf di lutut,
normal kembali, Bapak ini bisa berjalan. Saya langsung tarik dia ke atas, Pak coba gerakan ini. Wah Pak, ringan nih, ringan. Terus dia bisa turun ke bawah. Di tengah jalan, saya masih ingat lagi, Pak Adian. Ketika Yesus sembuhkan orang yang buta itu 2 kali oles-oles matanya. Saya bilang, Pak, sekali lagi saya doakan untuk Bapak. Supaya Bapak benar-benar bisa jalan. Dalam nama Yesus, otot-otot syaraf di lutut ini normal kembali. Dan setelah yang kedua, dia bisa turun kencang sekali. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia. Dan di perjalanan, sepanjang perjalanan, saya sharing tentang Kristus. Saya percaya, saya punya HP-nya, ya. So I do believe one day he will believe in Christ. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia. Jadi sometimes, banyak sekali. Kemarin juga, tapi kalau cerita terus nanti aja lah, ya. Nanti nggak sampai jam 12. Ini komitmen. Yang ketiga adalah komitmen. Yang kedua tadi muncul ini ya, kata ini ya, sense of kompetensi ya. Oke. Komitmen adalah keterikatan emosional dan keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi serta punya tanggung jawab loyalitas yang sungguh-sungguh untuk berkontribusi secara maksimal. Kalau kita merupakan member dari FGB MFI Tomang, kita harus punya komitmen berkontribusi secara maksimal. Saya udah ngomong sebetulnya dengan Dr. Heri. Kalau ada hari-hari kosong, saya nggak kemana-mana, ada chapter-chapter yang butuh penguatan, undang saya. Saya punya komitmen untuk berkontribusi secara maksimal. Kita punya ikatan moral, ya. Kalau chapter ini jatuh, apalagi bubar, itu kita nggak punya komitmen. Kita punya komitmen. Chapter ini, my chapter adalah my commitment. My regional is my commitment. Di nasional makanya saya juga mau kontribusi maksimal. Mumpung ada kesempatan. Enggak. Jadi sehat secara spiritual number 1, 2, sehat secara fisik, harus ada olahraga yang teratur, vitamin, makanan bergizi, cukup tidur dan istirahat, itu penting sekali. Yang ketiga, sehat secara keluarga, number 1. Kalau saya selalu ngomong kepada teman-teman, kalau kekristenan nggak bisa bunyi di dalam keluarga, tidak pernah akan bunyi di tempat-tempat lain. Jadi harus sehat. Yang keempat, sehat secara keuangan. Itu yang tadi abang saya ini koko saya ngomong. Tapi tidak harus kaya, brother. Dicukupkan. Katanya cukup, ya healthy. Paulus nggak kaya loh. Tapi modern enough. Coba baca di Kisah Para Rasul pasal 28. Masih ngontrak kok dia. Ya kan? Tapi dia bisa pergi kemana-mana. Korintus, ya, Filipi, semua. Roma. Dia Tuhan cukupkan. Ideal saya sih Pak Ardian, Pak Willy, kita menjadi couple, ya. Couple yang seperti Aquila dan Priscilla. Serius. Bukan hanya pinter di bisnis, tapi mereka pinter di masalah kerohanian. Bahkan orang sekelas Apolos bisa dinasehati loh. Apolos itu sekelas dengan Petrus, bisa dinasehati. Kenapa? Karena Priscilla dan Aquila punya mentor yang sangat luar biasa. Mentornya adalah Paulus. Maka Anda semua harus punya juga mentor rohani. Karena nomor 1, healthy yang paling nomor 1 adalah spiritual health. Tanggung jawab sungguh, loyalitas, bukan sekedar janji, ya. Dedikasi waktu, dedikasi energi. Kalau kamu tidak punya energi, kamu tidak punya apa-apa. Passion. Energi itu passion. Spirit. Rumah tangga aja kalau nggak ada passion, tinggal masalah tunggu bubarnya aja itu.
kesediaan menghadapi tantangan. Nah, dari poin yang ketiga muncullah sense of belonging. Kalau setiap member punya sense of belonging terhadap chapternya, waduh, rasa memiliki ini akan luar biasa sekali. Chapter itu akan kuat dan akan fokus untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Bukan hanya kepatuhan, punya kapabilitas, namun perlu komitmen. Komitmen itu lihat di Kamus Bahasa Indonesia adalah artinya juga tanggung jawab yang sungguh-sungguh, punya loyalitas, itu adalah komitmen. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi tesnya kita itu adalah dalam perkara-perkara kecil. Yang kedua, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Ujian terbesar bagi manusia itu adalah masalah uang. Masalah uang. Kemarin saya menghadiri Natal, bagus sekali tuh si Romo dikatakan. Manusia itu selalu mau gerakan naik ke atas. Tapi Yesus itu gerakan turun. Dan gerakan ke atas manusia dalam hal dosa juga sama. Dosa yang paling terbesar mencapai puncaknya itu kalau manusia itu punya uang. Karena kemungkinan besar, potensi untuk melakukan dosa itu besar kalau orang punya uang. Si Romo. Ya tapi semua, ini uang bukan segala-galanya, tapi semua segala-galanya butuh uang. Maksudnya gini, bagus sekali kemarin, ya intinya adalah kita ini seringkali terdorong terus ingin mau, yaitu extravaganza, show off, ya, pamer, flexing dan sebagainya. Tapi kalau kekristenan itu, bahkan Natal itu sebenarnya kesederhanaan. Makanya kalau yang mewah-mewah gitu udahlah, kita lebih baik balik lagi gerakan menurun seperti Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia, bahkan mati, bahkan lahir di kandang domba. Cooperation adalah sebuah usaha bersama atau tindakan gotong royong antara individu, kelompok departemen untuk mencapai tujuan yang sama, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai kemampuannya demi keuntungan bersama. Ya, cooperation. Apa ini? Cooperation berbicara masalah koordinasi, kerjasama dalam tim. Setiap bagian adalah penting. Analogi seperti tubuh, ya semuanya penting. Nggak ada yang satu nggak penting. Bahkan yang paling organ yang paling dalam itu penting sekali, jantung, paru-paru. Ya, seringkali cuma kita ngelihat yang organ luar. Organ dalam itu sangat penting sekali. Thank you Pak Ardian, ini juga ada di Pak Ardian kalau nggak salah periode yang dulu. Tidak ada Superman. Superman ada. Tidak ada Superman. Yang ada adalah super team. Ini dia. Jadi nggak mungkin Dr. Heri sendirian, nggak mungkin Pak Heriadi di RP sendirian. Impossible. Nah dari cooperation inilah muncul sense of complementary, saling melengkapi, ya. Dan ini penting sekali ya. Jadi nggak ada ego sentral itu nggak ada. Selalu yang lain sakit itu kita bantu yang sakit supaya sembuh. Yang satu lemah dikuatkan supaya sama-sama jadi kuat. Kenapa Yesus selalu ngirim tuh dua-dua? Supaya kalau yang satu lemah dikuatkan oleh yang lain. Dua-dua, jangan sendirian makanya. Tapi kalau airlift jangan datang 30 orang dong. Nyusahakan tuan rumah itu bukannya airlift sebetulnya, bukannya jangkau jiwa, itu culinary trips. Nah dari sini oke, yang kelima ini yang terakhir. Oke, sorry, ini kepatuhan ini firmannya di mana? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Ya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan.
Maka kita perlu sekali kerjasama. Oke, yang terakhir, karakter. Adalah sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, atau watak seorang yang membedakan dari orang lain, yang terbentuk dari nilai-nilai religius, pola pikir, sikap, dan tindakan yang konsisten, mencakup nilai moral seperti kejujuran, integritas, kesabaran, penguasaan diri. Ini adalah karakter. Nah, di dalam karakter, pikiran mesti benar, perkataan benar, perbuatan benar. Inilah karakter. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. That is karakter. Pak Ardian tadi ngomong juga satu poin bagus sekali. At the end kan kita nggak bawa apa-apa. Nah, saya mau menegaskan dua hal aja. Dua hal teman-teman yang akan kita bawa ke dalam kekekalan kalau kita meninggal. Yang pertama adalah investasi kita di dalam diri orang lain. The best investment adalah di manusia, bukan di materi. Karena materi itu sifatnya adalah temporer, tapi investasi di orang-orang itu kekal. Nilai-nilai apa yang terbaik sehingga membuat seorang itu hidupnya jadi lebih benar, lebih kudus, that is our best investment. Yang kedua yang akan kita bawa ketika kita meninggal adalah our character. Who we are. Apa yang kita izinkan Tuhan untuk membentuk hal-hal yang gak benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia yang baik, yang benar, dan kudus di hadapan Tuhan. That is character. Itulah dua hal yang akan kita bawa. Tidak ada topeng transparan. Saya yang di sini sama dengan saya yang di bisnis, saya sama dengan saya yang di rumah tangga. Everything transparent. Nah, dari karakter inilah muncul sense of excellency. Kita mau excellent dalam semua bidang. Semua bidang. Pikiran yang benar, perkataan juga benar, dan perbuatan kita benar. Daniel adalah salah satu orang yang punya karakter luar biasa. Yusuf di Perjanjian Lama, itu orang yang punya karakter luar biasa. Pikirannya benar. Maka dia bisa menginterpretasikan mimpi yang tidak terucapkan sekalipun. Karena dia punya wisdom yang luar biasa. Karena dia punya roh spirit yang luar biasa. Hidupnya, tadi Pak Ardian juga ngomong satu hal. Intimasi dengan Tuhan 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa menyembah Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Itulah kunci kenapa Daniel punya pikiran yang benar, wisdom yang benar, perkataan yang benar, ya, dan perbuatan yang benar. Nah, ini dia 1 Korintus 14 ayat 1. Apa sih karakter itu kalau ditarik? The ultimate character is agape love. Maka dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Yang satu itu kejar, yang satu itu usahakan. Karunia lo ada 9, ya. Tapi yang seringkali dimasalahkan kan bahasa roh, ya. Padahal ada interpretasi juga, ada iman juga, ya. Semuanya perlu, tapi itu sesuai dengan Roh Kudus yang mau kasih ke kita gitu loh. Ada orang yang punya semua seperti Paulus, dia punya semua. Kasihnya dia berkata malah gini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu udah orang yang ultimate love-nya itu luar biasa sekali. Ya. Keinginan Paulus cuma satu, membawa setiap orang kepada kesempurnaan Kristus. The only one. Nah ini jarang sekali gereja-gereja menggaris bawah ini. Mendidik setiap orang, memimpin setiap orang kepada kesempurnaan Kristus. That is the main goal. Juga di FGB MFI. Kasih itu elemennya cuma 3, Pak. Passion, care, and sacrifice. Itu
deskripsikan oleh Yesus sendiri dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Seorang yang kedapatan dirampok habis-habisan, dipukul habis-habisan, ditinggal setengah mati. Ada 3 orang yang lewat. 3 jenis orang yang lewat. 1 imam juga ngelihat aja, nggak berbuat apapun. Seringkali gereja juga ngelihat siapa yang mau ditolong ya. Kalau dombanya domba kurus, kelihatannya udahlah. Tapi kalau saya nggak mau menghakimi juga. Sometimes ya kita juga melihat kelakuan seperti ini nggak menjadi teladan bagi kita. Yang kedua yang lewat adalah Levite, itu adalah Levi, orang-orang yang pelayan Tuhan. Juga sama seperti kalau era kita pelayan Tuhan tuh seperti worship leader ya, WL dan sebagainya. Dan yang ketiga orang Samaria. Orang Samaria itu kalau saya katakan dialah FGB man. Karena apa? Tidak memandang suku, agama, dan latar belakang. Orang Samaria yang baik hati, yang beban lukanya dengan minyak dan anggur, naikin ke keledai, diinapkan, ya semua adalah berbicara tentang sacrifice, kepedulian, dan passion. Tahu nggak orang Farisi yang mau cobain Yesus ini ngomong? Kan dia bicara, siapakah sesama manusia? Yesus kan bicara soal orang Samaria. Setelah Yesus cerita itu, Yesus tanya balik ke orang Farisi ini yang coba. Menurut kamu, siapakah orang yang punya belas kasihan itu? Dia katakan, orang Farisi ngomong, orang yang penuh dengan belas kasihan kepada korban tadi. Yesus ngomong gini, benar sekali perkataanmu. Dan dia mengatakan 2 hal. Ini juga mengatakan kepada kita yang ada di ruangan ini. Go and do likewise. Pergi dan lakukan hal yang sama. Kita nih di semua 2 kata itu mengiang di semua kita nih. Go and do likewise. Pergi dan lakukan yang sama. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Nah, sebagai penutup ada kata-kata ini bagus, wise word. Kemampuan bisa membuat kita ke atas, tapi yang membuat kita bertahan di atas adalah karakter kita. Amin. Capacity can make us to the top. But what makes us stay at the top is our character. Our character adalah kasih, ya. Kasih itu adalah the ultimate, puncak kesempurnaan orang Kristen adalah dunamis, ya. Kita butuh dua-duanya. Ada kasih dan butuh kuasa, ya. Kuasa itu hanya tergantung Roh Kudus kalau diberikan. Tapi Anda bersiap sedia. Seperti tadi Pak John katakan dari awal, ya, bukan hanya berbicara tentang Yesus, bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Teman-teman, saya 2-3 kali tahun ini benar-benar dipakai, ya, Tuhan pakai beberapa orang yang saya doakan mengalami kesembuhan, ya. Tapi itu bukan karena gagah perkasa, itu hanya Roh Kudus aja dan juga kehendak Tuhan yang terjadi, ya. Ada terapiau, yaitu kesembuhan yang dengan berbagai cara, ada operasi dan sebagainya. Ada iamau, ya. Iamau itu bahasa Yunaninya untuk kesembuhan yang seketika, kesembuhan yang ajaib, ya. Kita mau, ia mau, ya. Ia mau, ya. Ada juga terapiau. Terapiau itu bagi kesembuhan dengan berbagai cara. Tapi kalau ia mau itu bicara masalah instansius, instan. Kesembuhan yang instan, ya. Ada yang instan, ada yang enggak instan. Nah, ini sebagai penutup, ya, boleh di copy, ya, nggak ada right to copy, ya. Compliance melahirkan sense of obedience.
Capability melahirkan sense of competency. Commitment melahirkan sense of belonging. Cooperation melahirkan sense of complementary. Dan character sense of excellence. Kalau kita lakukan 5 ini, saya percaya we sharpening and refocusing our ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua.